Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran PPKN pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Di tempat duduk siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Ya. Pada kesempatan siang hari ini, apakah ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Siapa? Oh, keterangannya apa? Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Mas Amin segera sehat dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ya. Sebelum Bu Indri mulai, coba dicek kebersihan di lingkungan sekitar Anda, di bawah, di laci, apakah sudah bersih semuanya. Mohon kerjasamanya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Bagus. Kita coba review tentang pembelajaran kita yang lalu, bahwa kita sudah mempelajari tentang peran dari para penegak hukum, dimulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim ya, KPK juga. Jadi semuanya peran penegak hukum itu tentunya mempunyai perannya masing-masing di dalam penegakan hukum. Nah, diskusi kelompok untuk kelas kita yang berkaitan dengan materi tentang dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum. Nah, saya ingatkan kembali bahwasanya tujuan pembelajaran kita adalah ini berkaitan dengan, berarti yang menjadi titik tujuan pembelajaran kita, saya ingatkan kembali, yaitu yang pertama adalah siswa mampu mengevaluasi kasus pelanggaran hukum di masa akan. Ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyaji dalam bentuk tulisan mengenai evaluasi kasus pelanggaran hukum di Indonesia dengan penuh kreativitas. Nah, kita kemarin sudah menyepakati bersama bahwasanya ada 4 kelompok ya. Temanya adalah tentang ya, ini kenapa diambil, ini sudah menjadi kesepakatan bersama di kelas 12 TSM 1 bahwasanya tema pelanggaran hukum yang diangkat adalah tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Nah, ini ya nanti akan dievaluasi bagaimana penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar itu sendiri. Nah, pelajaran hari ini adalah presentasi. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan masing-masing tentang hasil diskusinya berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Untuk memudahkan hal itu, kita butuh Anda berkelompok berdasarkan kelompok yang kemarin sudah dibentuk ya. Silakan dikerjakan untuk. Nah, untuk presentasi ini yang mewakili di depan terlebih dahulu adalah ketua kelompoknya masing-masing. Silakan bisa maju ke depan semuanya. Baik, sebelum dimulai presentasinya, coba kita untuk biar semangat kasih aplaus untuk yang coba kita akan memulai untuk yang pertama berkaitan dengan diskusi kita yang kelompok 1. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 1 menjelaskan masalah secara tertulis dilengkapi gambar, foto, karikatur, judul, surat kabar, dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang hal-hal berikut. 1. Bagaimana jalannya masalah? Penyalahgunaan narkoba sudah mengancam NKRI dan merusak masa depan generasi muda yaitu pelajar. 2. Seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara? Sangat luas karena peredaran narkoba di Indonesia macam-macam bentuknya dan kurangnya penegas hukum. 3. Mengapa masalah harus ditangani pemerintah
Dan haruskah seorang bertanggung jawab memecahkan masalah? Kalau tidak secepatnya ditangani akan membahayakan masa depan anak muda bangsa Indonesia. Dan harus bertanggung jawab memecahkan masalah dan memberikan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. 4. Adakah kebijakan tentang masalah tersebut? Ada, karena adanya sanksi tegas, meliputi adanya hukuman mati dan penjara seumur hidup bagi pengguna dan pengedar narkoba. Baik, tadi sudah sangat luar biasa sekali untuk kelompok 1, kasih aplaus. Untuk pertanyaannya nanti akan disampaikan di akhir. Silakan tuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok 1, yaitu yang menampilkan bagaimana gambaran masalah penyalahgunaan narkoba. Ini luar biasa dengan tampilannya sangat. Oke, untuk kelompok 2 silakan dipersiapkan. Ini kelompoknya Mas Gagah bisa presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil belajar kelompok saya, kebijakan alternatif yang berhasil dihimpun dan dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan. Didiklah anak agar tahu agama dan agar mengerti apa yang dilarang oleh agama jika di lingkungan masyarakat. Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mendorong partisipasi pada kegiatan positif, saling memberi dukungan dan kasih sayang, pendekatan pada siswa sekolah jika di lingkungan sekolah. Upayanya adalah hindarilah perbuatan dan kebiasaan merokok dan minum-minuman keras. Siapkan mental atau diri untuk menolak apabila ditawari narkoba. Hati-hati dalam memilih teman bergaul karena tingkatkan prestasinya untuk mewujudkan cita-cita dan kembangkan bakat yang ada demi masa depan kita. Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luangmu dan menyalurkan hobi dan dapat membuat lebih mandiri. Tingkatkan iman dan takwa. 2. Kajian terhadap setiap kebijakan alternatif tersebut dengan menjawab pertanyaan kebijakan apakah yang diusulkan dan apakah keuntungan dan kerugian kebijakan. Penanggulangannya adalah jika ada remaja yang sudah menjadi pecandu, harus diberi pengertian sedikit demi sedikit dan tidak dijauhi atau diajukan dalam masyarakat. Melaporkan ke pihak yang berwajib jika mengetahui pengedar atau bandar narkoba. Memberikan program terapi dan rehabilitasi. Menyediakan sarana konseling untuk para pemakai atau pengedar narkoba. Menciptakan rasa takut mengulang kembali atau rasa jera. Upayanya adalah pendidikan agama sejak dini harus ditanamkan. Pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Menjalin komunikasi yang konstruktif antara orang tua dan anak. Orang tua memberi teladan yang baik kepada anak-anak. Anak-anak diberikan pengetahuan sedini mungkin tentang narkoba, jenis dan dampak negatifnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari kelompok 2 sudah berusaha untuk menyampaikan hasil diskusinya ya, ini dari pertanyaannya. Jadi untuk berikutnya bisa dilanjut untuk kelompok yang ketiga, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari kelompok kami penyalahgunaan narkoba bagi pelajar. 1. Kebijakan yang diyakini akan dapat mengatasi masalah. Upaya pencegahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Upaya ini dilakukan agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin bertambah. Upaya penindakan dilakukan dengan menangkap bandar narkoba dan merehabilitasi penggunaan narkoba supaya tidak mengkonsumsi narkoba. 2. Keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut. Mengetahui faktor atau sebab dan akibat penggunaan penyalahgunaan narkotika dan resiko sterika.
mengetahui cara pengobatan dan pencegahannya, upaya pendidikan, melaporkan bila melihat adanya peredaran narkoba di sekitar rumah, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, menyampaikan informasi dan edukasi khususnya penggunaan pecandu lainnya, rehabilitasi dan sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat, melaksanakan kegiatan sosialisasi teknik pendeteksian, pemantauan dan penguasaan lapangan dalam operasi pemberantasan narkoba. Tingkat atau lembaga pemerintah mana yang harus bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang diharuskan. PNN adalah lembaga pemerintah non kementerian LPNK Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap, psikoterapika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. PNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 3 sudah berusaha untuk menyampaikan juga tentang hasil diskusinya. Jangan lupa untuk pertanyaannya bagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4 untuk bertanya kepada kelompok 3 ya. Nanti pertanyaannya di akhir ya. Untuk yang tadi sudah disampaikan sudah lengkap dalam penyampaiannya, mungkin perlu agak bisa bikin kreatif ya dengan teman-temannya yang lain. Tapi sudah luar biasa. Untuk berikutnya kelompok yang terakhir ya, pembahasan untuk kelompok terakhir yaitu mengenai rencana tindakan ya. Rencana tindakan ketika ada permasalahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, apa yang perlu dilakukan. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang membuat rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah yang dapat diambil agar kebijakan yang diusulkan diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini berupa penjelasan tentang hal-hal tersebut. 1. Bagaimana dapat menumbuhkan hubungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rancangan tindakan yang diusulkan. 2. Mendeskripsikan individu atau kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin hendak mendukung rancangan tindakan dan bagaimana kalau dapat memperoleh dukungan tersebut. 3. Menggambarkan pula kelompok di masyarakat yang mungkin menentang rencana tindakan dan bagaimana Anda dapat menyampaikan mereka untuk mendukung rencana tindakan. Di lingkungan sekolah, kegiatan sosialisasi di sekolah, ikut kegiatan ekstrakurikuler, patuh pada peraturan sekolah, ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat, meningkatkan kegiatan bimbingan konseling pada siswa, menerapkan kehidupan beragama, menyediakan pilihan kegiatan yang bermakna bagi siswa, membersihkan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah disampaikan sangat lengkap dari kelompok 4 bagaimana untuk kebijakan publik yang ditawarkan untuk mengatasinya juga. Baik, dimulai dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Kelompok 1, oh ya. Bu. Ya.
Bagaimana sistem Untuk kelompok berapa Mas? kelompok Yuda? 1? Untuk kelompok 1 silakan kelompok 1 tulis. Bagaimana sistem peredaran narkoba di kalangan pelajar? Seperti apa? Mohon dijelaskan. Pertanyaan bagus dari kelompok 2 untuk kelompok 1 ya. Ada lagi pertanyaannya? Saya Bu, Ya, silakan Mas Aji. pertanyaan untuk kelompok 2. Ya. Coba uraikan upaya yang sudah ada pernah kelompok 2 dalam pencegahan. Yang pernah dilakukan ya? Ya. Ya. Apa yang pernah dilakukan dari anggota kelompok 2 dalam upaya pencegahan? Terima kasih. Untuk yang berikutnya ada lagi tentunya untuk kelompok 3. Ya Bu, Ya, bagus. Dari kelompok 1. bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3. Apa yang perlu dilakukan apabila teman kita yang menggunakan narkoba, dan seperti apa upaya Anda untuk mengatasi masalah tersebut? Pertanyaan. Untuk yang terakhir ini tentunya sudah disiapkan ya pertanyaannya. Silakan. Saya Bu, pertanyaan untuk kelompok 4 berkaitan dengan membentuk keluarga yang harmonis sejauh mana dan seperti apakah dampak keluarga yang broken home? Tadi sudah dihimpun pertanyaannya dari kelompok. Ada pertanyaan yang masuk ke kelompok 1, 2, 3, dan 4. Coba untuk disampaikan jawabannya dan mungkin kalau ada yang mau menambahi silakan. Jawaban dari saya selaku perwakilan dari kelompok 1, pergaulan pelajar zaman sekarang banyak sekali menganut pergaulan bebas. Banyak sekali sekarang pelajar yang merokok. Narkoba bisa saja terdapat pada rokok yang mereka para pelajar gunakan, dan tanpa sepengetahuannya mereka nyaman dengan apa yang mereka lakukan hingga sampai kecanduan dan akhirnya dapat merusak masa depannya. Itu jawaban dari kelompok saya. Oke. Jadi dari rokok bisa menimbulkan juga terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Untuk kelompok 2 silakan bisa disampaikan. Perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab dengan menjauhi pergaulan bebas. 2. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. 3. Menghindari teman yang mengajak kita untuk mencoba narkoba. Kalau teman memaksa, kita tinggalkan saja. Dan 4. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan meningkatkan iman. Oke, bagus. Kemudian sudah jelas untuk diterima atau ada sanggahan? Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Oke, untuk kelompok 3 1. Perlu waspada pada diri kita dan tidak terpengaruh. 2. Mengajak dan menasihatinya agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba dan kembali pada jalan yang benar. 3. Apabila tidak bisa dinasihati, maka sampaikanlah kepada orang tuanya. 4. Bila tidak kapok, laporkanlah ke pihak berwajib, Bapak polisi. Terima kasih. Oke, kelompok 1 ya, pertanyaan luar biasa dari kelompok 1. Kalau ada temannya, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Kelompok yang keempat terakhir. Jawaban saya selaku perwakilan dari kelompok saya. Apabila terjadi keluarga yang broken home, maka akan punya pengaruh terhadap psikologi dari si anak. Apabila si anak melakukan pergaulan dan berada di lingkungan yang rentan dengan penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut terpengaruh. Untuk itulah keluarga yang rukun dan harmonis. Terima kasih. Oke, kasih dijawab oleh kelompok 4. Ada pengaruhnya ya. Itu ya yang bisa disampaikan, atau ada pertanyaan atau sudah paham? Bagus, kalau sudah paham kita coba mereview, tapi kita beri aplaus untuk yang sudah tampil semuanya secara keseluruhan luar biasa. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, sebelum menuju pada kesimpulan kita pada pertemuan hari ini, untuk diskusi kelompok kita seperti apa, coba kita cermati untuk video di depan. Ini berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, jangan biarkan narkoba menghancurkan masa depan. Nah, ini jadikan insan yang berguna, tidak hanya bagi kalangan pelajar ya, tapi kita perlu. Nah, ini mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan dini ya.
Jadi penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan dengan pencegahan dini. Tadi sudah sangat bagus sekali disampaikan oleh kelompok 4 kalau tidak salah berkaitan dengan peran keluarga ya. Nah ini di sekolah ini tentunya juga punya peran yang sangat penting. Dari mulai di tingkat sekolah dasar ya. Ini sekolah dasar. Ini juga punya peranan yang sangat penting. Ketika setelah di SD Anda ingat betul masuk kepada tingkat berikutnya yaitu di SMP. Nah ini di tingkat SMP ini tentunya terjadi perubahan perkembangan psikologis ya dalam pendidikan ini juga perlu diarahkan untuk bagaimana upaya pencegahan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 1, kelompok 3 itu berkaitan dengan peran sekolah ya. Peran sekolah berkaitan dengan pencegahan. Nah, coba kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita? Saya Bu, Oke, Restu, silakan. berkaitan dengan penyalahan narkoba, kita perlu mewaspadai, apalagi selaku pelajar sebagai generasi penerus harus mewaspadai penyalahan narkoba. Ya, tadi betul sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Restu ya, dengan yaitu berarti yang pertama tadi penyalahgunaan narkoba itu menjadi salah satu pelanggaran hukum. Ingat bahwasanya materi pembelajaran kita adalah tentang pelanggaran hukum. Maka penyalahgunaan itu termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Dalam hal ini maka tadi yang disampaikan oleh Restu bahwasanya perlu mewaspadai dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Jangan sampai kalian sebagai yang terakhir ini menjadi generasi yang nasionalis, cinta tanah air ya. Maka salah satu bentuk cinta tanah air adalah mengurangi bahaya apa yang bisa masuk ke dalam negara kita. Nah itu yang mungkin bisa disimpulkan ya. Sudah paham semua? Ada pertanyaan? Tidak? Oh ya, sudah jelas semuanya. Luar biasa sekali pada kesempatan hari ini. Mungkin untuk menyemangati, nah ini bisa ya? Ya, apa tulisannya? Coba diulangi lagi. Narkoba prestasi? Narkoba prestasi? Oke, luar biasa kan? Nah, untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini seperti yang sudah kita lalui, dan kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu berkaitan dengan sikap selektif terhadap pengaruh dan dampak perkembangan teknologi. Yang itu nanti Anda bisa baca dalam buku di halaman 70, silakan dibuka di buku paketnya di rumah dipelajari. Nanti kita bisa tanya jawab di minggu ke depan ya, minggu depan ya. Demikian mungkin saya cukupkan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita diberikan kesehatan dan bisa belajar mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan. Terima kasih dari Bu Indri, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin bi kulli nikmatin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang senantiasa melaksanakan apa yang beliau sampaikan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Alhamdulillah, kami izinkanlah perkenalkan saya Marzuki ST sebagai Kepala Sekolah SMK Teksnako Pemalang. Mengucapkan terima kasih pada pemerintah khususnya di program PPJJ UNES 2018. Alhamdulillah untuk tahun ini dari guru-guru kami telah masuk ikut program tersebut mulai dari daring, lokakarya dan PPL.
Kebetulan kesempatan ini adalah beliau Bu Indri Astuti SPD telah melaksanakan program tersebut, dan kemarin alhamdulillah telah melaksanakan program PPL di SMK TEK Semaku Malang selama 3 minggu. Di kesempatan ini izinkanlah saya akan menyampaikan apa yang telah beliau laksanakan. Yang jelas kami atas nama sekolah terima kasih sekali dengan program PPDJ UNES 2018, di mana guru kami, beliau Bu Indri Astuti, mendapatkan berbagai macam ilmu terbaru. Walaupun selama ini beliau sudah melaksanakan dengan baik, tetapi dengan ada program ini akan menambah wawasan lagi dan menambah antusias dari anak-anak kami dalam ikut KBM yang beliau sampaikan. Yang pertama yaitu selama beliau dalam mengajar, pembuatan perangkat media pembelajaran sudah bagus, kemudian disusun sesuai berdasarkan materi yang disajikan, kemudian isi perangkat lengkap dengan media pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak antusias dalam KBM tersebut. Yang kedua, dalam proses KBM yang telah berlangsung telah menggunakan metode yang bisa menarik perhatian dan merangsang anak untuk mengikuti pembelajaran secara baik, dan langkah-langkahnya pun sangat runtun dan tertata. Kemudian pengelola kelas pun sangat bagus, ya, mulai dari pembukaan, kegiatan inti dan penutup telah disampaikan dengan baik, termasuk program literasi dan tambahan-tambahan informasi penguatan pada anak, sehingga anak merasa enak dan bisa termotivasi dengan pembelajaran yang beliau sampaikan. Terima kasih pada program PPDJ UNES 2015, mudah-mudahan manfaat menjadikan suatu hal tambahan ilmu bagi kami, khususnya SMK TEK Semaku Malang. Sekali lagi, SMK bisa, TEK Semaku Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.